Ya, salah satu informasi terpopuler yang pertama ini terkait dengan informasi terbaru bagi Anda yang akan berpergian menggunakan kereta api dan pesawat. Karena terhitung mulai Oktober 2021 mendatang, para pengguna dua moda transportasi ini tidak lagi diwajibkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Kementerian Kesehatan menyampaikan bakal memberikan sejumlah opsi bagi masyarakat yang ingin bepergian. Opsi ini berangkat dari kekhawatiran sejumlah pihak yang mengalami kesulitan mengunduh aplikasi Peduli Lindungi, baik karena tidak memiliki ponsel pintar hingga karena masalah terkait kapasitas ponsel. Untuk mengatasi hal ini, Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan Setiaji mengatakan status tes antigen, tes swab PCR maupun sertifikat vaksin sebetulnya tetap bisa teridentifikasi melalui nomor induk kependudukan atau NIK saat membeli tiket kereta api atau pesawat terbang. Inilah yang akan dioptimalisasikan dan berdasarkan data Kementerian Kesehatan, aplikasi Peduli Lindungi sejauh ini sudah diakses kurang lebih oleh 9 juta orang. Berikutnya ada juga informasi terkait dengan persoalan perusahaan BUMN zombie alias perusahaan plat merah yang bertahun-tahun bermasalah lalu tak beroperasi yang terus menjadi perhatian publik. Ya, perusahaan BUMN zombie atau BUMN hantu ini juga yang terbaru dikatakan oleh anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto yang bertanya kepada Menteri BUMN Erick Thohir, mengapa Kementerian BUMN ini sulit untuk menutup BUMN hantu? Pertanyaan ini dilontarkan saat rapat kerja Kementerian BUMN bersama Komisi 6 DPR RI di Rabu 22 September pekan lalu, dan menanggapi hal ini Erick mengakui saat ini memang sangat sulit bagi kementerian untuk melakukan intervensi dalam upaya menutup atau membantu proses restrukturisasi perusahaan. Untuk itu dia meminta kepada DPR untuk bisa memberikan peran kementerian menjadi lebih besar dalam pengelolaan perusahaan plat merah, terutama dalam hal menutup hingga merestrukturisasi perusahaan. Ini diajukan sejalan dengan pembahasan amandemen UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, dan diharapkan dengan adanya undang-undang ini maka percepatan penutupan perusahaan dan penyelesaian kewajiban kepada karyawan dapat dilakukan. Sejauh ini setidaknya terdapat 7 BUMN yang saat ini masuk dalam kelompok BUMN zombie, mulai dari PT Kertas Leces hingga PT Merpati Nusantara Airlines. Dari BUMN zombie kita beralih ke sektor otomotif nih, karena ada produsen motor yaitu Honda Prospect Motor pekan lalu merilis mobil terbaru mereka untuk kelas SUV yaitu Honda All New BR-V. Mobil ini tentu akan menjadi pesaing ya di segmen yang sedang ramai antara lain Xpander Cross, XL7 hingga Duo Rush dan Terios. All New BR-V kini tidak lagi menjadi SUV tanggung dibandingkan dengan model sebelumnya semacam Mobilio. All New BR-V ini dibangun berdasarkan konsepnya Honda N7X. Dari segi mesin, All New BR-V menggunakan dapur pacu city hatchback. Soal harga, Honda Prospect Motor belum merilis secara resmi karena pihaknya masih melakukan perhitungan, plus produksi baru dimulai pada Desember 2021 mendatang. Konsumen yang melakukan pemesanan pada tahun ini baru akan dikirim mulai Januari 2022. Namun Honda mengatakan harga termurah untuk All New BR-V ada di angka 260 juta rupiah. Dan informasi terpopuler yang terakhir berasal dari Inggris ya, yang saat ini sedang dilanda krisis. Ini ditandai dengan harga energi yang melambung, diikuti dengan permasalahan rantai pasokan kebutuhan. Krisis ini pun bisa memicu peringatan musim dingin yang akan sangat sulit di negara tersebut. Saat musim dingin, kebutuhan masyarakat seperti energi untuk pemanas hingga bahan makanan biasanya akan mengalami peningkatan yang pesat. Hingga kini barang-barang seperti bahan pangan sehari-hari, daging dan ayam, bir hingga barang elektronik dan peralatan rumah tangga sudah mulai terlihat kosong. Krisis yang terjadi di Inggris ini disebabkan oleh dua hal utama. Yang pertama karena kenaikan harga gas alam dan tarif listrik yang dipengaruhi oleh sikap London yang ingin berpindah fokus kepada bahan bakar rendah emisi. Alhasil pembangkit batu bara mulai dinonaktifkan dan gas alam mulai menjadi primadona energi. Penyebab kedua adalah gangguan distribusi, dan gangguan ini disebabkan oleh kurangnya jumlah supir truk di negara itu akibat peraturan imigrasi yang semakin ketat pasca Brexit.
Dan demikianlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com.